Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wina Apianugraha dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Majalengka. Di sini aku akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama, ada sejarah akuntansi di Indonesia. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1642. Bukti yang jelas terdapat di pembukaan Ampia Societies yang berdiri di Jakarta, Indonesia sejak tahun 1747. Akuntansi berkembang di Indonesia sejak Undang-Undang Tanah Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Pada tanggal 25 Desember 1957, didirikan organisasi yang menghimpun para akuntan di Indonesia yang bernama Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang disingkat IAI. Bapak Akuntansi Indonesia adalah Profesor Dr. Sumarjo Citro Sidojo. Selanjutnya ada pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada manfaat akuntansi. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi keuangan perusahaan. Akuntansi bisa bermanfaat untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan, sebab perusahaan yang seharusnya memiliki catatan transaksi yang sistematis dan kronologis. Catatan ini berguna untuk menyiapkan laporan akhir yang nantinya dapat memberikan informasi mengenai untung dan rugi perusahaan dari sisi keuangan. Yang kedua, ada untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Jadi, laporan keuangan perusahaan tentu berguna untuk mengetahui dan menghitung jumlah laba dan rugi yang diperoleh perusahaan. Dari pencatatan untung dan rugi, maka bisa diketahui lebih lanjut tentang perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, ada pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik. Tiap perusahaan memiliki pemilik atau investor. Karenanya, akuntansi bermanfaat untuk memberikan pertanggungjawaban hasil laporan keuangan kepada semua pihak yang terkait pada perusahaan, seperti investor, pemilik, dan lain-lain. Yang keempat, ada dasar pengambilan keputusan. Setelah memahami tentang untung dan rugi perusahaan, maka perusahaan pun bisa mengambil keputusan untuk berbagai hal. Misalnya, keputusan investasi, anggaran keuangan perusahaan di masa depan. Yang kelima, ada mengelola keuangan dengan lebih efektif. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang terjadi dengan keuangan pribadi kita dan mempelajari keterampilan penting, seperti cara melacak pengeluaran secara efektif dan bekerja sesuai anggaran. Yang keenam, ada meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Dengan mempelajari akuntansi, kita dapat menganalisis laporan keuangan untuk membantu keputusan bisnis dan memfasilitasi komunikasi antara organisasi dan pemangku kepentingannya. Yang ketujuh, ada memberikan kontribusi yang lebih berarti di perusahaan. Dengan pengetahuan akuntansi, kita juga dapat menentukan kesehatan keuangan organisasi kita sendiri. Kita juga bisa memberikan saran untuk perbaikan kepada manajemen tingkat atas di perusahaan. Peran kita dalam perusahaan pun akan lebih efektif. Dan yang kedelapan, ada membantu sukses berwirausaha. Jika kita memiliki bisnis atau sedang mempertimbangkan untuk berwirausaha, kita perlu memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi untuk menjadi sukses. Dan masih banyak pula manfaat-manfaat lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama yaitu relevan. Maksudnya, informasi itu harus dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan terkait dengan keuangan bisnis. Yang kedua, dapat dipahami. Tingkat keterpahaman suatu laporan bisa dilihat dari seberapa mudah seseorang dapat memahami informasi akuntansi yang ada di dalamnya. Jadi, informasi yang penting itu juga harus mudah dipahami. Yang ketiga, ada daya uji.
Informasi keuangan itu harus dapat diuji oleh pihak lain sehingga menghasilkan pendapat yang sama dengan kita. Yang keempat yaitu netral. Informasi harus bersifat netral dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Yang kelima, tepat waktu, yaitu informasi harus disajikan tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Jika informasi akuntansi muncul terlambat, itu akan berimbas pada pengambilan keputusan. Hasilnya bisa pengambilan keputusannya itu terlambat atau informasi akuntansi itu tidak terpakai sama sekali. Yang keenam, ada daya banding. Harus bisa dibandingkan antara laporan yang satu dengan yang lainnya, seperti dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Yang terakhir yaitu lengkap. Informasi akuntansi tidak boleh setengah-setengah, harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi akuntansi. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi. Di sini ada 4 prinsip akuntansi. Yang pertama yaitu basic actual. Basic actual adalah pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Yang kedua, business continuity adalah upaya yang melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Yang ketiga, kesatuan usaha. Kesatuan usaha adalah kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak berkepentingan dengan sumber perusahaan. Yang keempat, harga perolehan. Setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Selanjutnya ada bidang-bidang akuntansi. Yang pertama yaitu finance accounting atau akuntansi keuangan, yaitu suatu bidang dalam akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas atau organisasi. Yang kedua, auditing atau akuntansi pemeriksaan, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang ketiga ada cost accounting atau akuntansi biaya, yaitu bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang keempat ada manajemen accounting atau akuntansi manajemen, yaitu bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Yang kelima ada tax accounting atau akuntansi perpajakan, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keenam, budgeting atau akuntansi peranggaran, yaitu bidang akuntansi yang menyusun anggaran, baik pendapatan maupun biaya. Yang ketujuh, governmental accounting atau akuntansi pemerintahan, yaitu bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Bidang akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Yang kedelapan ada educational accounting atau akuntansi pendidikan, yaitu bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Yang kesembilan ada social accounting atau akuntansi sosial, yaitu akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Lalu ada pemakai informasi akuntansi, terbagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang mengurusi dan mengelola kegiatan perusahaan, seperti pimpinan atau manajemen perusahaan.
Pihak eksternal yaitu pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, yaitu pemilik perusahaan, pemerintah, kreditor, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu profesi akuntan. Yang pertama, akuntan privat, yaitu yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan publik, yaitu yang memberikan jasa pelayanan akuntansi sehingga akuntan publik bekerja secara independen. Yang ketiga, akuntan pemerintah, yaitu yang bekerja pada lembaga pemerintah seperti CPNS, pegawai bank, BUMN, dan lain-lain. Yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik berfungsi menyampaikan ilmu akuntansi kepada calon akuntan, seperti dosen atau tenaga ahli pengajar akuntan. Yang terakhir ada etika profesi akuntansi. Yang pertama, tanggung jawab profesi, yaitu bertanggung jawab secara profesional dengan mempertimbangkan moral dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota memiliki kewajiban untuk bertindak menghormati kepercayaan dan menunjukkan komitmen terhadap publik sebagai wujud profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Integritas harus dijalankan setinggi mungkin. Integritas adalah elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional yang menjadi landasan kepercayaan publik dan menjadi patokan bagi anggota dalam menguji pengambilan keputusan. Yang keempat, objektivitas. Setiap anggota dalam bidang akuntan harus menjaga objektivitasnya dan terbebas dari benturan kepentingan dalam kewajiban profesionalismenya. Objektivitas berarti memberikan nilai atas yang diberikan seseorang yang menentukan kualitas dari pelayanan tersebut. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian. Setiap anggota harus menjalankan tugas dan kewajibannya secara hati-hati dengan kompetensi dan ketekunan pada tingkat yang diperlukan, agar klien dapat mempercayai pihak akuntan sepenuhnya jasa profesional yang mereka terima. Yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien selama melakukan jasa profesional. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang terakhir, standar teknis. Setiap anggota bidang akuntan harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan dan diberlakukan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari materi akuntansi sebagai sistem informasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.